Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octarion dengan nomor WP 20 10 11 52 63 01 dan 06. Baiklah, saya akan mempresentasikan cara penggunaan data berhost, yaitu dengan membuka localhost atau php admin di Google, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu membuat database dengan nama OLAP perpustakaan dan OLTP perpustakaan, dan dibuat dengan 4 tabel, yaitu anggota, buku, formulir, dan peminjam. Jika sudah, maka beralihlah ke spawn, yaitu dimana kita akan mengambil execute SQL script dari searching yang sebelah kiri. Jika sudah, kita tarik ke sebelah kanan, lalu klik 2 kali, dan pastikan koneksinya dengan menggunakan koneksi OLAP dengan cara new. Dengan cara new dan koneksi name dibuat dengan nama koneksi underscore OLAP, dan connection type-nya menggunakan MySQL. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti di sebelah kanan, yaitu dengan nama database localhost. Dan jika sudah muncul, maka akan kita buat codingan di bawah seperti di bawah ini. Jika sudah berhasil, maka kita harus mencek apakah codingan kita sudah benar dengan cara menekan tombol run di sebelah kiri atas. Jika sudah betul, maka akan muncul tulisan checklist di atas atau seperti yang di bawah ini. Maka kita lanjut dengan mengambil CSV file input yang bisa dicari di setting sebelah kiri atas, yaitu sesudah kita cari maka kita tahan lalu tarik sebelah kanan. Sesudah ditarik, kita klik 2 kali. Pastikan file name-nya dengan nama dimensi waktu, yaitu dengan cara menekan browser, yaitu ambil di file yang ada di komputer kita lalu mencari di name-nya dimensi waktu. Jika sudah ketemu, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini dengan nama, waktu ke, tanggal, bulan, tanggal hari, tahun, hari, nama, bulan. Jika sudah, pastikan untuk mengecek selalu apakah sudah betul atau tidak. Ya, jika sudah betul, maka akan keluar tanda checklist warna hijau di atas file input itu. Maka sudah menggunakan file input, kita cari di setting bagian kiri atas tabel output, dan kita tarik kembali sebelah kanan, lalu klik 2 kali. Jika sudah klik 2 kali, kita pastikan koneksinya menggunakan connection OLAP yang kita buat di SQL tadi, dan menggunakan target skema OLAP perpustakaan dan target tabel dim waktu dengan cara browser. Lalu kita cari di data explorer kita, yaitu kita ambil dim waktu. Jika sudah, pastikan untuk men-checklist specify database file. Jika sudah, maka beralih ke database file, maka akan tampil seperti ini. Jika belum tampil, maka kita akan menekan get file. Jika merasa ada kurang, kita tekan enter file mapping, maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu klik tombol add, lalu OK kan. Jika sudah, perlukan untuk mengecek selalu codingan kita apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita pastikan kembali melalui database yang kita buat di Google tadi, yaitu mengambil OLAP perpustakaan dengan nama dimensi waktu. Jika di database yang kita buat akan muncul seperti ini, waktu ke, tanggal hari, bulan, nama bulan atau tahun. Jika sudah muncul, maka codingan yang kita buat sudah berhasil. Maka kita beralih lagi ke spawn,
yaitu dengan membuat dim anggota, yaitu seperti biasa menggunakan execute SQL script yang bisa diambil dari bagian sebelah kiri, lalu klik 2 kali dan pastikan connectionnya menggunakan koneksi OLAP dengan cara yang sama, yaitu codingan yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya atau bisa dibilang hampir-hampir mirip. Jika sudah, pastikan untuk selalu ngecek apakah sudah benar atau salah. Jika sudah benar, maka keluarlah tampilan seperti di bawah ini. Maka dilanjutkan dengan tabel input seperti yang kita lakukan tadi. Klik 2 kali, pastikan koneksinya koneksi OLTP yang diambil dari new, dan menggunakan SQL select distinct ID anggota, nama anggota, alamat anggota, tempat tanggal anggota, dan from anggota. Jika sudah, pastikan tabel input yang kita buat sudah benar dengan cara run. Jika sudah benar, maka kita lanjut dengan menggunakan add sequence yang kita bisa cari di searching bagian kiri atas. Jika sudah, kita tarik sebelah kanan dan klik 2 kali. Pastikan nama of value-nya anggota underscore k. Jika sudah, langsung saja tekan OK dan tekan run. Jika sudah benar, maka lanjut dengan langkah berikutnya, yaitu menggunakan select values yang bisa dicari di searching. Seperti biasa, klik 2 kali, lalu pastikan ada tampilan seperti ID anggota, nama anggota, alamat anggota, tempat tanggal anggota, anggota K. Jika tidak ada, maka kliklah get file to select. Jika sudah, kita bisa mengambil langkah berikutnya dengan cara mengambil tabel output, yaitu klik 2 kali, pastikan dengan koneksi OLAP, target skemanya OLAP perpustakaan, target tabelnya dimensi anggota. Dan cara mencari target skemanya itu dengan menekan browser di sini. Dan pastikan spesifik database filenya checklist dan dilihat database filenya apakah sudah ada atau belum. Jika sudah, kita lanjutkan dengan run. Jika sudah berhasil, maka kita perlu mengecek di database apakah sudah tampil atau belum, itu dengan mencari dim anggota. Jika sudah tampil seperti bawah ini, maka codingan yang Anda buat sudah berhasil atau tidak ada yang salah. Maka kita kembali ke spawn dan lanjut ke dimensi waktu. Seperti biasa, mengambil execute SQL script, yaitu dengan klik 2 kali dan pastikan dengan koneksi OLAP yang bisa diambil dari new, lalu kita buat drop dan SQL scriptnya kita buat drop tabel exit dim buku, create tabel dim buku, buku underscore k int prime k, kode underscore buku int, judul underscore buku varchar dalam kurung 30, pengarang underscore buku varchar dalam kurung 40 tutup kurung titik koma. Jika sudah, maka dicek kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan tabel input. Klik 2 kali, pastikan dengan koneksinya OLTP dan SQL-nya select kode underscore buku, judul underscore buku, pengarang underscore buku, from buku titik 2 titik koma. Sesudah itu, pastikan apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan add sequence seperti di dimensi anggota tadi. Klik 2 kali, pastikan name of value-nya buku underscore k. Jika sudah pasti, langsung lakukan klik OK dan pastikan apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka
Kita lanjutkan langkah berikutnya seperti langkah dimensi anggota, yaitu select values. Klik 2 kali dan pastikan keluar gambaran seperti kode buku, judul buku, pengarang buku, buku key. Jika tidak ada, silakan mengklik get file to select. Dan langkah berikutnya yaitu menggunakan tabel output. Tabel output yaitu koneksi OLAP, target skemanya OLAP perpustakaan, target tabel dimensi buku. Yang bisa dicari lewat browser ini. Dan kita cari di database explorer kita yaitu dim_buku. Jika sudah, pastikan untuk checklist specify database file dan mengklik database file, yaitu akan keluar tampilan seperti di bawah. Jika sudah, kita run. Dan jika sudah benar, kita cek kembali di database, yaitu di OLAP perpustakaan, yaitu dengan nama dimensi buku. Jika sudah, akan keluar tampilan seperti ini, yaitu kode buku, judul buku, pengarang buku. Dan lanjut langkah berikutnya, yaitu dimensi keadaan buku. Dan dimulai dengan langkah seperti pertama, yaitu menggunakan SQL script dan menggunakan koneksi OLAP, dan SQL-nya seperti yang di bawah. Dan sudah menggunakan SQL script, lanjut ke tabel input. Di tabel input kita menggunakan koneksi OLTP. Koneksi yang berbeda yaitu cuman di tabel input, selebihnya koneksi OLAP. Dan SQL yang digunakan di tabel input berikut seperti ini: select listed keadaan underscore buku from pinjaman. Jika sudah, lanjut dengan X sekuensi, pastikan dengan nama of value. Jika sudah, keadaan underscore key, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita mengikuti langkah-langkah seperti sebelumnya, yaitu dengan cara mengambil select of value, dan akan muncul tampilan seperti di sini, seperti keadaan underscore key, keadaan buku. Jika sudah, lanjut ke tabel output. Pastikan tabel outputnya menggunakan koneksi OLAP, target skemanya OLAP underscore perpustakaan, target tabel dim underscore keadaan underscore buku. Dan pastikan selalu menceklis specify database file dan melihat database filenya apakah sudah ada atau belum. Jika sudah, di run. Jika sudah benar, maka lanjut dengan melihat di Google, yaitu melalui database, yaitu dengan dimensi keadaan buku. Jika sudah keluar seperti ini, maka akan terlihat codingan kita buat benar, yaitu dengan keadaan 1 cacat, 2 hilang, 3 rusak. Dan langkah berikutnya yaitu menggunakan dimensi penerbit. Dan langkah yang pertama seperti biasa menggunakan execute SQL script, menggunakan koneksi OLAP dan SQL yang berikut ini. Jika sudah, lanjut menggunakan tabel input, menggunakan koneksi OLTP dan SQL select disney penerbit underscore buku from buku titik koma. Jika sudah, lanjut dengan add sekuensi. Pastikan nama of value-nya yaitu penerbit underscore key, lalu OK. Jika sudah, lanjut dengan select value dan pastikan keluar tampilan seperti di gambar ini. Jika belum, pastikan dengan menekan get file to select dan lanjut ke tabel output. Dan pastikan tabel outputnya menggunakan koneksi OLAP, target skemanya OLAP perpustakaan, dan target tabelnya dimensi penerbit. Dan selalu menceklis spesifik database file, dan database filenya selalu dicek apakah sudah ada atau belum. Jika sudah, kita run.
Jika sudah benar, kita cek kembali di database kita, yaitu di OLAP perpustakaan, yaitu dimensi penerbit. Maka akan muncul seperti di sini, yaitu penerbit 1 Pustaka Jaya, penerbit K2 Erlangga. Lanjut langkah berikutnya, yaitu dimensi status. Dimensi status menggunakan SQL script seperti langkah sebelumnya, yaitu menggunakan koneksi OLAP dan SQL seperti di bawah ini. Jika sudah, lanjut dengan tabel input, dan menggunakan tabel input tetap menggunakan koneksi OLTP dan SQL select distinct status underscore anggota from formulir titik koma. Jika sudah, lanjut dengan add sequency dan nama of value-nya yaitu status underscore k. Lanjut dengan OK. Jika sudah, kita mengikuti langkah seperti sebelumnya, yaitu select value, dan akan muncul tampilan seperti di sini. Jika sudah, lanjut dengan tabel output. Pastikan koneksinya koneksi OLAP, target skema OLAP underscore perpustakaan, target tabel, dim status, dan selalu menceklis spesifik database file, dan selalu mengecek database filenya. Jika sudah, kita run apakah sudah benar semuanya atau belum. Jika sudah benar semua, lanjut kembali ke database, lalu kita melihat tabel di OLAP perpustakaan dengan nama dimensi status, dan akan muncul 3 buah dimensi status, yaitu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Dan lanjut dengan langkah berikutnya, yaitu menggunakan fake peminjaman yang dimulai dengan execute SQL script dengan menggunakan koneksi OLAP yang bisa dicari dengan new dan menggunakan koneksi underscore OLAP, dan pastikan connection type-nya menggunakan MySQL. Jika sudah, hostname-nya dinamai dengan localhost, database-nya sesuai database yang kita buat, yaitu OLAP underscore perpustakaan, dan username-nya root, dan lalu kita tes. Jika sudah berhasil, kita okekan, lalu lanjut dengan langkah berikutnya, yaitu menggunakan tabel input, klik 2 kali, menggunakan koneksi OLTP, dan menggunakan SQL a.id underscore anggota koma, a status underscore anggota koma, b kode underscore buku koma, b penerbit underscore buku koma, date dalam kurung p tanggal underscore pinjam tutup kurung, as tanggal underscore pinjam koma, p lama underscore pinjam koma, p keadaan underscore buku, from peminjaman, p join anggota, using buka kurung id underscore anggota tutup kurung, join buku, b using dalam kurung kode underscore buku. Jika sudah, kita lanjut dengan anggota key yang bisa dicari di searching ini, yaitu database, itu dengan cara database. Jika sudah ketemu dengan database, maka lanjut dengan mengklik 2 kali, dan pastikan dengan namanya anggota underscore k, koneksinya koneksi underscore OLAP, dan log skemanya OLAP underscore perpustakaan, lookup tabel dim anggota yang bisa dicari lewat browser, yaitu di file laptop kita sendiri. Dan jika menampilkan di sini menggunakan get file, di bawahnya menggunakan get lookup file. Jika sudah, lanjut dengan status key. Status key menggunakan cara yang sama, yaitu dengan ubah step name-nya status underscore key, tetap menggunakan connection OLAP, lookup skema OLAP perpustakaan, lookup tabel, dimensi status, dan munculkan tabel di atas menggunakan get file, dan tabel di bawah get log file. Dan buku key juga seperti itu, penerbit key juga menggunakan cara seperti itu sampai